Di sebelah kanan saya ini adalah Oppo Reno 5, generasi penerus dari Oppo Reno 4. Nah, hari ini kita bakal ngomongin soal hasil tangkapan kamera dari Oppo Reno 5 ini. Ngomong-ngomong, si Oppo Reno 5 ini dilengkapi dengan 4 modul kamera belakang dan 1 modul kamera depan. Masing-masing resolusinya adalah 64 megapiksel sebagai kamera utamanya, 8 megapiksel sebagai kamera ultrawide, 2 megapiksel sebagai kamera makro, dan 2 megapiksel lainnya sebagai kamera bokeh. Nah, untuk kamera selfie-nya sendiri alias kamera depan disematkan dengan resolusi 44 megapiksel. Oh ya, keduanya baik depan dan belakang sudah menggunakan sistem teknologi Gyro Eyes, sehingga hasil yang ditangkap dari si Oppo Reno 5 ini akan lebih memuaskan dibanding dengan tidak menggunakan Gyro Eyes tentunya. Oke, kita langsung saja mulai ngebahas si Oppo Reno 5 ini dari sekarang. Tetap di BTS Gadget dengan saya, Tori Bijaksana. Nah, hal pertama yang ingin saya bahas adalah mengenai hasil kualitas kamera utama 64 megapiksel dari Oppo Reno 5 ini. Kalau kita lihat bersama ini, dua gambar ini memang saya ambil dengan objek yang sama. Bedanya gambar yang pertama adalah yang asli dan yang gambar kedua adalah menggunakan filter bawaan dari Oppo Reno 5. Tapi secara estetika keduanya masih sangat menarik sekali. Bahkan saya malah lebih cenderung suka banget dengan yang dihasilkan dari filter Oppo Reno 5 ini. Saya nggak bisa komen banyak mengenai hasil dari 64 megapiksel karena ini bagus banget, serius bagus. Saya belum bisa mendapatkan informasi ya sensor apa yang disematkan di Oppo Reno 5 ini untuk kamera 64 megapikselnya, tapi secara hasil emang lebih banyak bicara, hasilnya keren. Yang setuju silahkan tulis kolom komentar. Menurut kalian gimana? Ini beneran bagus kan? Nah, ini yang pertama. Pun kalau misalkan kita coba pakai untuk di mode malam, meskipun tidak menggunakan modul kamera utamanya alias mode autonya, hasilnya juga sangat memuaskan. Detail banget warnanya, cahayanya, semuanya bisa dikalkulasikan sehingga mendapatkan hasil gambar yang memuaskan. Bahkan untuk beberapa gambar bisa menghasilkan bokeh yang signifikan. Kayak kalau istilahnya lampu latar belakang ketika kita motret sesuatu itu langsung otomatis berubah. Kebetulan kita main ke tempat kedai kopi dengan suasana yang sangat ideal banget. Beberapa foto yang kita ambil itu sangat memukau diri kita sendiri, selain memang tempatnya waktu itu bagus. Jadi secara otomatis waktu kita ngambil dengan beberapa mode, baik itu mode potret atau mode autonya, hasilnya menarik. Jadi kayak ada sensor automatiknya untuk nangkep sensor wajah. Mungkin ini salah satu fungsinya sensor PDAF dari Oppo Reno 5 ini. PDAF kalau misalkan kita eja dengan bahasa Indonesia ya, jadi Phase Detection Auto Focus. Jadi bukan lagi tentang mau fokusnya ke kontras cahaya tapi ke fase deteksinya. Oke, nah ngomong-ngomong, ada banyak fitur banget, terutama ada banyak filter selain fitur-fitur utama tadi yang bisa kita pakai untuk menghasilkan atau mendapatkan gambar yang lebih berwarna. Macamnya banyak. Nah, setelah kita puas nyobain beberapa kamera potret di malam hari, nggak lupa juga waktu kita ngetes untuk video dalam mode berjalan, dan ini diambil dari dalam kendaraan dengan durasi perjalanan sekitar 15 menit dengan waktu kurang lebih 10 menit dengan tripod. Jadi ini adalah gambar yang kita ambil dari dalam kendaraan di dalam sebuah mobil setelah hujan, dan tingkat stabilitasnya ini sangat memukau banget. Bahkan ketika kita ngerekam ini belum diaktifkan mode stabilisasinya. Oke, itu yang ketiga. Yang selanjutnya adalah mengenai fitur kamera makro di kondisi malam hari. Nah, saya kira ini juga cukup menarik ya, meskipun kalau di kondisi malam hari mungkin belum terlalu optimal karena ya tingkat intensitas cahayanya bakalan berkurang. Tapi mengenai soal portrait kemudian mode malam itu semuanya keren dan nggak
akan ngajak debat perihal ini. Ini untuk kamera belakangnya. Beberapa hasil kamera ini yang kita ambil dari Oppo Reno 5. Selengkapnya ada di sini. Saya kasih keterangan satu persatu ini hasil kamera apa dan ini video apa. Nah, lanjut lagi. Timelapse-nya, timelapse dari Oppo Reno 5 ini juga sangat menarik ya. Jadi timelapse-nya itu bisa dioptimalkan sampai ke perekaman di resolusi 1080p pada 60 fps. Jadi timelapse-nya itu sangat menarik ya. Jadi hasilnya juga yoi tanpa noise meskipun ini pada situasi di malam hari. Tapi dengan catatan cahaya yang kita pakai di sini lumayan cukup, bahkan sangat cukup banget. Jadi oke punya. Nah, kita lanjut lagi ke mode selfie-nya. Jadi mode selfie dari kamera 44 megapiksel di Oppo Reno 5 ini juga sangat menarik ya. Ini adalah beberapa hasil yang saya ambil ketika malam hari. Meskipun kalau pas motret tentu kita perlu pinter-pinter, karena kalau misalkan kita nggak pinter motret di kondisi malam biasanya jadinya agak ngeblur. Nah, yang menarik banget bagi saya adalah ketika kita pakai mode potret di malam hari dengan background lampu yang lumayan banyak, jadinya kita bisa nge-flare gitu loh. Jadi hasilnya kayak yang teman-teman lihat sekarang. Nah, tidak lupa juga saya mengoptimalkan untuk melakukan uji kualitas dari mode malam si Oppo Reno 5 ini dan hasilnya seperti ini. Meskipun mungkin dianggap kurang fokus ya, tapi secara kualitas tangkapan gambarnya jadi semakin menarik. Oh ya, satu lagi. Untuk mode autonya ini bisa sampai ke 10 kali digital zoom, baik di malam hari maupun di siang hari. Nah, perbedaannya adalah kalau di malam hari lensa ultrawide-nya tidak begitu optimal dalam menangkap cahaya, tapi untuk lensa autonya ini bagus. Lensa 2 kalinya juga bagus, dan untuk pembesaran 2 kalinya bagus, dan untuk pembesaran 5 kalinya juga lumayan bagus. Tidak ada masalah apapun. Terus yang nggak ketinggalan juga, salah satu fitur keunggulan dari Oppo Reno 5 ini selain menggunakan fitur kamera utama 64 megapiksel, kamera selfie 44 megapiksel juga mengenai dual fungsi video. Jadi kita bisa mengaktifkan dual kamera sekaligus menggunakan kamera Oppo Reno 5 ini. Jadi hasilnya kayak begini, seolah-olah kita sedang melakukan video call dengan rekan kita, atau kita sedang melakukan review makanan dengan sekaligus review tempat tanpa harus mindah mode kameranya, karena kita bisa langsung menggunakan aktif dual kamera sekaligus. Dan ini sebenarnya bukan hal yang baru ya di fitur kamera kekinian, karena di beberapa handphone lainnya juga sudah menggunakan fitur ini. Oke, yang selanjutnya bersamaan dengan video dan gambar lainnya saya hasilkan di tempat yang sama. Mengenai video selfie-nya, teman-teman bisa cek dulu ya videonya ada di sini. Oke, ini mengaktifkan mode stabilisasi dari Oppo Reno 5 di malam hari dengan pencahayaan yang lumayan cukup. Sorry, mukanya lagi kusam banget karena belum cuci muka, dan ini sudah sekitar jam 10 malam. Kita coba dengan pergerakan yang sangat ekstrim ya. Dan berjalan dengan lumayan menarik. Mantap. Satu lagi yang nggak boleh kelewat adalah ketika menggunakan mode stabilisasi di malam hari, alias mode ultra stabil si Oppo Reno 5 ini. Hasilnya juga lumayan keren, bahkan mungkin masuk kategori sangat keren untuk sementara waktu ini. Jadi memang yang diutamakan dari Oppo Reno 5 ini adalah fitur kamera yang sangat bagus. Oke, yang selanjutnya kita sudah cukup banyak banget bahas di mode malam hari. Saatnya saya membagikan hasil di mode pada pagi hari. Fitur kamera ini terutama di kamera utama sebesar 64 megapiksel yang barusan saya sampaikan di atas. Oh ya, untuk kamera selfie-nya bisa dipakai slow motion, juga bisa dipakai mode time lapse. Dan mode slow motion-nya meskipun nggak seperti di mode kamera belakang, paling nggak hasilnya tetap keren. Jadi tetap bisa ngehibur diri kalau misalkan butuh banget untuk video slow motion. Kalau sekarang kan ya macam-macam ya, tinggal kebutuhan teman-teman itu mau yang seperti apa. Mau ngerekam,
mau cari video yang kayak gimana, tinggal pilih saja menggunakan fitur-fitur yang ada di Oppo Reno 5 ini. Masih di kamera depan, jadi kalau misalkan kita perhatikan, ini ada beberapa foto yang dengan mode autonya dan mode 44 megapiksel. Jadi tetap perlu kita aktifkan juga ketika mau make Oppo Reno 5 ini dengan mode 44 megapiksel. Termasuk di kamera belakang, kita juga harus mengaktifkannya, tidak secara otomatis standby di 64 megapiksel ini yang mungkin perlu teman-teman ketahui. Nah, hasilnya sangat payah. Saya betul-betul terkesima dengan apa yang ada di Oppo Reno 5 ini. Semua fiturnya tanpa terkecuali, baik dari slow motionnya, kemudian time-lapse-nya, kamera utama 64 megapikselnya, termasuk juga kamera makro yang selama ini saya sangat agak nggak percaya ya untuk kualitas kamera makro. Tapi untuk Oppo Reno 5 ini saya lain ceritanya. Baru kali ini dapat hasil gambar dari kamera makro sebesar 2 megapiksel ini yang lumayan bagus, keren banget. Saya sangat suka dengan hasil yang foto yang saya hasilkan ini. Embun paginya itu jadi bulir-bulir air yang sangat memukau, keren, cantik banget. Semoga saya menilainya tidak terlalu berlebihan ya, karena menurut saya ini memang begitu keren. Apalagi untuk slow motion di kamera belakang yang 960 fps di 1080p. Teman-teman wajib nonton ini, bagaimana? Mantap kan? Ini kita bisa set ke masing-masing ke 120, 240, 480 dan maksimal 960 fps. Di resolusi yang bisa diubah dari 720 atau 1080p, tergantung teman-teman prefernya kemana. Kalau saya pribadi semua saya coba sih, cuman memang nggak semuanya bakal saya tampilkan di sini, hanya sebagian saja. Dan sekali lagi saya sangat terkesima dengan hasil slow motion dari Oppo Reno 5 ini. Bahkan dulu ketika saya pakai Oppo Reno 4 pun saya juga ngerasa keren banget, suka banget dengan slow motion 960 fps nya, mantap. Oh ya, nah satu hal lagi yang mungkin perlu saya sampaikan kepada teman-teman adalah, pertama, seluruh hasil foto yang saya tampilkan di sini adalah ini sifatnya relatif, bisa dipengaruhi oleh banyak faktor. Bisa jadi apa yang saya hasilkan dengan yang teman-teman praktekkan nanti bakal berbeda. Tapi secara prinsip dan fungsi dari kamera dan fitur yang ada di Oppo Reno 5 ini sangat membantu banget. Jadi ketika saya tanya kepada teman saya, jadi kalau misalkan ditanya, Bang, dengan harga 5 juta itu apakah worth it? Meskipun chipsetnya hanya 720G, masih dibilang worth it karena hasil kamera yang sangat memuaskan. Mungkin karena yang dijual si Oppo Reno 5 ini adalah hasil kualitas kameranya, baik di kamera depan dan kamera belakang. Oh ya, tidak lupa juga saya sampaikan untuk mode auto di mode siang ya. Jadi pertama, ketika kita motret auto dengan jarak yang relatif jauh, hasilnya seperti ini. Dan ini adalah mode ultra wide, ini mode 2 kali zoom, dan ini adalah mode 5 dan 10 kali zoom. Hasilnya noise sih memang, karena 10 kali zoomnya hanya digital, belum yang optikal. Jadi wajar kalau misalkan itu hasilnya kayak begitu. Si Oppo Reno 5 ini sudah bisa mendeteksi gestur tangan. Jadi kalau misalkan kita selfie begini, dengan cara diaktifkan dulu otomatis nanti sudah bisa menghitung waktu mundurnya. Yang pasti pinter-pinter aja untuk menggunakan fitur-fitur yang ada di Oppo Reno 5 ini, karena fiturnya banyak. Hasilnya juga sangat memuaskan, baik digunakan pada siang hari maupun di malam hari, baik kamera belakangnya maupun kamera depannya, baik fitur utamanya dan fitur tambahan lainnya. Saya bisa ngasih rekomendasi untuk hasil kualitas foto yang lebih baik bisa pakai Oppo Reno 5, dan ini saya nggak dibayar oleh Oppo ya untuk bisa bilang gini, karena ini pengalaman saya dan saya sudah berdiskusi dengan teman saya yang suka banget dengan fotografi, meskipun dia bukan fotografi profesional. Hanya saja dia barusan beli HP harga 4 jutaan dan saya kasih tahu soal Oppo Reno 5 ini, hasilnya sangat-sangat gila. Jadi it's okay, worth it untuk harga segitu dengan kamera yang segini.
Oke teman-teman, jadi seperti itulah hasil tes uji kamera dari BTS Gadget. Ya namanya uji coba, tentu ada perbedaan. Kalau misalkan butuh informasi lebih detail lagi mengenai Oppo Reno 5 ini, silahkan ditanyakan atau tulis saja di kolom komentar. Dan gimana menurutmu, mana hasil yang paling bagus dan paling menarik untuk teman-teman dari Oppo Reno 5 ini? Kamera utama, mode timelapse, mode slow motion, atau fitur makro yang ada di Oppo Reno 5 ini. Sekian dulu video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Ini adalah hasil selengkapnya dari kamera Oppo Reno 5. Sambil saya pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Saudara bijaksana. Boom. Ini bau. Tekan-tekan ke belakang, guys. Kipasin, Wan. Bus. Bus. Mana? Ini met. Selamat pagi teman-teman, ini adalah video yang diambil dari Oppo Reno 5 di pagi yang sangat cerah di suasana sawah. Kita lihat kabutnya, dan di ujung sana sebetulnya itu kalau nggak kabut kelihatan banget Gunung Lawunya. Cuman karena posisinya lagi kabut, jadi saya nggak bisa ngasih tahu ke teman-teman Gunung Lawunya. Tapi secara keseluruhan, kamera Oppo Reno 5 ini bagus banget. Dengan resolusi 44 megapiksel, dia bisa menghasilkan di 1080 pixel, kemudian FPS-nya bisa di 60, dan bahkan bisa 4K juga. Tapi ini kita pakai yang 1080. Mantap jiwa.